Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat video etika profesi sebagai financial planner. Sebelum memulai video, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Degirel Gomez, absen 9. Saya Asyifa Auliga, absen 2. Saya Faris Maryam, absen 16. Saya Budi Serapi, absen 7. Halo teman-teman semua, jadi saya di sini Asyifa Auliga dari kelas TE2E. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Wahyu Putri Utami, mamahnya Rafa. ya, Ibu Wahyu Putri Utami dari mamahnya Mas Rafa dari kelompok kami. Nah, Ibu itu bekerja sebagai financial planner di Rumah Sakit Karyadi ya. Nah, jadi di sini kami ada kepentingan untuk bertanya di seputar topik untuk etika profesi financial planner. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu itu seberapa penting sih kode etik dalam profesi financial planner di dunia kerja saat ini, terutama di bidang rumah sakit? Sangat penting ya Mbak ya, terutama kan rumah sakit itu kan nggak hanya menyembuhkan pasien, tetapi juga sebaiknya rumah sakit itu bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi rumah sakit itu harus sehat secara keuangannya sehingga bisa menolong orang lain untuk sehat juga. Sekali. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, dalam praktiknya itu kode etik itu selalu dijalankan atau ada kondisi tertentu yang sebenarnya itu membuat kode etik ini malah berseberangan dengan realita? Kode etik itu sebaiknya memang, bukan sebaiknya ya, seharusnya memang harus dijalankan. Tetapi pada realitanya kode etik itu ada hal-hal yang berseberangan gitu loh, dan kita harus tetap straight dengan kode etik sendiri yang dipilih gitu. Nah, kemudian untuk konsekuensi nyata terhadap pelanggaran kode etik itu ada tidak sih, dan kalau ada itu biasanya tindakannya seperti apa? Konsekuensi nyata pasti ada. Kan planning yang awal itu tidak bisa juga pasti akan dijalankan gitu. Pasti di tengah jalan ada harus win-win solution, sehingga itu akan membuat kedua belah pihak akan bisa berjalan berdampingan. Tetapi ya itu tadi, code of conduct-nya tetap yang pertama harus dipegang gitu loh. Jadi untuk tindakannya itu apakah ada seperti mungkin dari organisasi atau yang lain itu? Banyak ya, macam-macam sih sebenarnya. Karena kami juga rumah sakit pemerintah, kadangkala aturan-aturan yang muncul di tengah-tengah jalan itu tidak inline dengan apa yang sudah kami rencanakan di awal, atau apa yang akan kami lakukan di awal, seperti itu. Sehingga kan kami harus membuat perencanaan ulang lagi gitu. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, biasanya itu kode etik mana yang paling berpotensi untuk dilanggar atau sulit dilakukan oleh financial planner sendiri? Yang paling sulit itu sebenarnya antara integritas dengan kemauan klien ya. Jadi kalau integritas kita sudah ada nih macam-macam aturan-aturannya harus kita penuhi. Sementara klien tuh kan kadang maunya saya maunya A, sementara integritas tuh bilang tuh nggak bisa tuh A gitu. Jadi kadang kita harus menjelaskan ke klien bahwa ini nggak semestinya dilakukan gitu loh. Kita harus tetap ikut role-nya ini, rambu-rambunya yang ini. Itu yang berseberangan. Jadi terkadang malah dari klien sendiri ya yang menyebabkan terjadinya adanya pelanggaran kode etik gitu ya, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, menurut Ibu faktor utama apa saja yang biasanya menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik? Kadang masih banyak yang abai terhadap kode etik sendiri. Adanya ketidakprofesionalismenya dari teman-teman, integritasnya mungkin yang kurang. Itu sih Mbak. Jadi malah kebanyakan dari faktor internal sendiri yang profesi yang memiliki profesi tersebut sendiri. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apa saran Ibu bagi mahasiswa agar dapat menerapkan etika profesional secara konsisten di dunia kerja nanti? Yang pasti integritas, jujur,
tingkatkan kompetensinya. Itu aja sih, itu aja. Oke, ini satu lagi. Menurut Ibu itu seberapa besar peran perusahaan ataupun institusi dalam mendukung penerapan kode etik ketika di lingkungan kerja? Sangat besar ya Mbak, karena kode etik itu memang harus ada, sehingga perusahaan-perusahaan itu tidak akan melenceng dari hal-hal yang seharusnya. Jadi mereka akan terus jalan di jalan yang seharusnya gitu. Itu sih. Jadi karena perusahaan itu sebagai pemegang keputusan ya Bu, jadi sangat-sangat penting ya peran institusi. Baik, itu sekian pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara sebagai narasumber Ibu. Sama-sama. Semoga sukses ya Mbak. Iya, terima kasih Tante. Jadi gini Mas, saya mau buat itu program buat anak saya. Harusnya ambil paket yang apa ya Mas ya? Untuk Bapak, saya lihat produk ini cocok untuk Bapak karena banyak yang ngambil, jadi Bapak bisa pilih ini. Tapi kok kayaknya saya nggak butuh ya Mas yang bagian ininya Mas. Sudah saya yakinkan pada Anda ini cocok untuk Anda pilih. Oh gitu ya Mas. Ya. Jadi gini Mas, saya mau nyiapin dana nih buat pendidikan anak saya. Jadi harus pilih paket yang mana Mas? Nah, sebelum saya memberi rekomendasi, sebelumnya saya ingin memahami dulu tujuan, jangka waktu, dan juga kondisi keuangan Bapak saat ini. Gitu. Nah, untuk kebutuhan Bapak saat ini, sepertinya produk yang ini lebih sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan anak dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu Bapak. Oh jadi gitu Pak. Ya. Saya mau tanya Mas, jadi ini sebenarnya tuh ada resikonya nggak sih Mas? Untuk investasi ini nggak ada resikonya Pak. Saya jamin ini aman untuk Anda. Tidak usah khawatir. Gini Mas, saya mau tanya, sebenarnya yang ini tuh ada resikonya nggak sih Mas? Nah, sebelumnya saya jelaskan, selain mempunyai potensi keuntungan, investasi itu juga memiliki resiko fluktuasi terhadap investasi. Nah, saya akan jelaskan secara lengkap pada Bapak supaya Bapak nanti dapat mengambil keputusan dengan tepat mana investasi yang harus dipilih. Seperti itu, Pak. Jadi gini Pak, kenapa Bapak merekomendasi produk ini Pak? Nah, karena produk dari perusahaan ini sedang bekerjasama dengan kami, Pak. Lumayan dapat komisi dari muncul produk ini. Jadi mengapa Bapak merekomendasikan produk ini Pak? Nah, setelah saya menganalisis profil risiko, tujuan keuangan dan juga kondisi keuangan Bapak saat ini, produk ini itu lebih cocok dan sesuai dengan kebutuhan Bapak. Jadi gini Mas, saya mau konsultasi tentang keuangan keluarga saya. Oh iya, silahkan Bapak. Sebelumnya kalau boleh tahu berapa nilai aset Bapak yang dimiliki saat ini? Ya nggak gede-gede banget sih Mas, ya cukup lah. Oh, kalau begitu nanti saja ya Pak. Saya sedang sibuk ngurusin klien besar sekarang. Jadi gini Pak, saya mau konsultasi tentang keuangan keluarga saya nih Pak. Dengan senang hati Bapak, silahkan ceritakan tentang kebutuhan dan juga tujuan keuangan yang ingin Bapak capai. Nanti akan saya coba carikan solusi dan nanti saya akan sampaikan kepada Bapak. Oh baik ya Pak, terima kasih. Sama-sama Pak, setiap klien berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi itu investasi yang tadi itu gimana ya Mas ya? Jadi yang bagus yang mana ya Pak ya? Gimana sih Pak? Saya tadi sudah jelaskan berulang, masih belum paham.
Jadi yang bagus yang mana ya Pak ya? Oh, tidak masalah Pak. Saya akan coba jelaskan secara sederhana aja supaya Bapak mudah memahami apa yang saya maksud seperti itu. Jadi gini Pak, ini tuh sebenarnya ini Pak. Bapak lihat ini, kan yang cucu kalau sama, enggak, diambil tapi itu jangan gitu. Oh jadi gitu ya Mas. Makasih ya Mas. Akhirnya saya paham loh. Bapak bisa jelasin nggak Pak? Bantu buat saya tuh tentang warisan. Jadi bapak saya meninggal. Jadi saya tuh mau gitu loh dapat lebih untung dari saudara-saudara saya gitu. Tuh, tentu bisa Pak. Saya akan jawab dan juga saya akan kasih solusi agar Bapak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Bapak bisa jelasin nggak Pak? Bantu buat saya tuh tentang warisan. Jadi bapak saya meninggal. Jadi saya tuh mau gitu loh dapat lebih untung dari saudara-saudara saya gitu. Nah, berhubung hal tadi itu berkaitan dengan warisan, saya rekomendasikan Bapak untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris. Nanti saya akan coba arahkan Bapak kepada pihak yang tepat. Seperti itu, Bapak. Oh benar Pak, kalau boleh tahu nih nasabah yang paling kaya di sini siapa sih Pak? Nah, berhubung Bapak ini salah satu nasabah setia saya akan kasih tahu data beberapa nasabah lain yang kekayaan itu tinggi, Pak. Nah, Pak, ini jurusan pertama adalah Pak Agro nih. Pak Agro ini Pak. Nah. Oh benar Pak, kalau boleh tahu nih nasabah yang paling kaya di sini siapa sih Pak? Oh, kalau untuk itu saya mohon maaf, saya tidak bisa membocorkan data nasabah lain kepada orang lain tanpa sepersetujuan pihak yang berkaitan. Teleponnya. Halo, gimana Pak? Halo Mas Haji, ini data keuangan saya sudah dikirim apa belum ya Mas? Loh, sudah saya kirim semalam Pak. Coba Bapak cek WA-nya Bapak. Bentar ya Mas, saya cek. Loh Mas, kok ini nama datanya kok Pak Agus? Loh, kok gitu? Perasaan semalam sudah saya kirim benar dengan nama Bapak kok. Tapi nanti saya kirim ya Pak setelah saya selesai main game. Loh kok gitu Mas? Halo, gimana Pak? Halo Mas Haji, jadi data analisis keuangan saya sudah dikirim apa belum ya? Oh, tentu saja sudah Pak. Coba Bapak sekarang cek di HP Bapak, sudah saya kirim semalam. Oh iya Mas, sudah. Jadi kapan ya Mas kita meeting lagi ya Mas? Untuk waktu dan juga tanggalnya nanti saya akan kabar lagi ya Pak, menyesuaikan dengan jadwal saya juga. Seperti itu Pak. Oh terima kasih ya Pak. Oke Pak, sama-sama.